Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Pak Darmenis. Eh, Nama saya Doni Prakoso dari manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289225566. Materi yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah tentang perencanaan manajemen. Mungkin bisa saya mulai langsung. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mengerti dan mengetahui pentingnya sebuah perencanaan. Yang kedua adalah diharapkan mahasiswa dapat membuat perencanaan di dalam suatu organisasi, baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar, organisasi yang formal maupun yang informal. Langsung saya mulai ke inti dari materinya, perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen adalah proses yang digunakan manajer untuk mengidentifikasi dan memilih tujuan dan tindakan yang tepat menurut Jones dan George. Di tahun 2023, di tahun 2003, maaf, dalam Pauli and Edward tahun, maaf, saya ulangi, di tahun 2003 oleh Pauli dan di tahun 2012 oleh Edward. Proses ini mencakup 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan tujuan mana yang akan dikejar organisasi. Yang kedua, memutuskan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya adalah karakteristik perencanaan. Perencanaan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan berorientasi pada tujuan. Setiap perencana harus berkontribusi positif menuju pencapaian. Perencanaan tidak ada artinya tanpa dikaitkan dengan tujuan. Yang kedua, keutamaan perencanaan. Perencanaan adalah yang pertama dari fungsi manajerial. Ini mendahului semua fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga, keluasan perencanaan. Perencanaan terdapat di semua tingkatan manajemen. Manajemen puncak menjaga perencanaan strategis. Yang keempat, efisiensi, keekonomian, dan akurasi. Efisiensi rencana diukur dari kontribusinya terhadap tujuan. Seekonomis mungkin, perencanaan juga berfokus pada perkiraan yang akurat. Yang kelima, koordinasi. Perencanaan mengkoordinasikan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Tanpa koordinasi, semua kegiatan dikatakan tidak dapat memiliki upaya bersama. Yang keenam, faktor pembatas. Seorang perencana harus mengenali faktor-faktor pembatas. Di antaranya adalah uang, tenaga kerja, dan sejenisnya. Dan merumuskan rencana berdasarkan faktor-faktor tersebut. Yang ketujuh, itu adalah fleksibilitas. Proses perencanaan harus dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip perencanaan. Yang pertama, prinsip kontribusi tujuan. Semua jenis rencana disiapkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Prinsip keutamaan perencanaan adalah prinsip ini menyatakan bahwa perencanaan adalah fungsi utama setiap manajer. Manajer harus merencanakan terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan untuk menjalankan fungsi lainnya. Yang ketiga, prinsip dasar perencanaan agar efektif. Beberapa asumsi harus dibuat atas dasar perencanaan yang harus dilakukan. Yang keempat, prinsip alternatif. Proses perencanaan melibatkan pengembangan banyak opsi atau alternatif dan kemudian memilih satu yang terbaik supaya memudahkan dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Yang kelima, prinsip pengaturan waktu. Rencana dapat berkontribusi secara efektif untuk pencapaian tujuan bisnis jika waktunya sudah tepat. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan dalam perencanaan. Poin 1, mengembangkan kesadaran akan keadaan saat ini. Jadi pada langkah inilah para manajer membangun fondasi di mana mereka akan mengembangkan rencana mereka.
Nah, yang poin 2 menetapkan hasil. Langkah kedua dalam proses perencanaan adalah memutuskan kemana arah organisasi itu. Untuk itu perencanaan melibatkan penetapan tujuan. Poin ketiga, membuat premis. Dalam proses perencanaan, manajer menetapkan premis atau asumsi di mana mereka akan membangun pernyataan tindakan mereka. Poin yang keempat, menentukan arah tindakan. Dalam tahap proses perencanaan ini, manajer memutuskan bagaimana bergerak dari posisi mereka saat ini menuju tujuan mereka atau menuju domain mereka. Poin yang kelima, merumuskan rencana pendukung. Proses perencanaan jarang berhenti dengan penerapan rencana umum. Manajer seringkali perlu mengembangkan satu atau lebih rencana pendukung atau turunan untuk percobaannya. Baik, materi selanjutnya tentang teknik agar perencanaan berjalan efektif. 1. Perencanaan harus sudah mendapat persetujuan oleh top manajemen. Yang kedua, proses perencanaan harus terpola dengan baik sehingga memiliki kejelasan dalam proses, mempunyai target, bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan guna merespon kondisi perencanaan yang kemungkinan dapat berubah atau berimprovisasi. Yang ketiga, perencanaan harus berfokus pada implementasi. Rencana hanya akan efektif jika implementasinya membantu tercapainya tujuan dalam organisasi. Yang keempat, perencanaan harus mengikutsertakan orang-orang yang tepat dan berkaitan dengan target improvement. Perlu saya sampaikan untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah perencanaan itu suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk yang harus diikuti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana yang telah direncanakan untuk melaksanakan sebuah perencanaan. Tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan. Sekian dari saya, barangkali ada kesalahan dalam pengucapan atau ada yang belibet omongannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih.